izin yang mulia, kami akan melanjutkan analisis yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Menanggapi tuntutan saudari penuntut umum, maka kami penasihat hukum terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan secara khusus berkaitan dengan apa yang didakwakan dan dituntut oleh penuntut umum. Untuk menanggapi tuntutan penuntut umum dalam perkara ini, maka kami harus menguji apakah penuntut umum telah objektif terhadap fakta persidangan atau tidak. Apakah analisis hukum tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan secara fakta persidangan atau tidak. Terdakwa telah dituntut penuntut umum melanggar pasal 107 huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dari ketiga unsur tersebut, dalam pledoi ini kami membatasinya dengan hanya memberi tanggapan terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dan ketiga. 1. Tanggapan dan analisa yuridis secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Unsur di atas terdiri dari dua jenis prasa, yakni prasa secara tidak sah dan prasa memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Kedua, prasa itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda. Prasa pertama secara tidak sah merupakan sifat dari prasa kedua, memanen dan atau memungut hasil perkebunan. Prasa kedua adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja sejauh sifat yang melekat kepadanya adalah sah. Karena itu, kami akan lebih menguraikan prasa secara tidak sah pada unsur di atas. Untuk mengetahui perbuatan secara tidak sah, pertama-tama kami memulainya dengan melihat apa yang dimaksud dengan perbuatan yang sifatnya sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sah diartikan dengan dilakukan menurut hukum atau undang-undang peraturan yang berlaku. Dilakukan menurut hukum berarti tidak bertentangan dengan hukum atau didefinisikan prasa secara tidak sah berdasarkan pengertian kata sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dilakukan tidak menurut hukum atau dilakukan secara bertentangan dengan hukum atau dilakukan secara melawan hukum. Sejalan dengan pengertian prasa secara tidak sah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barokatullah dalam buku berjudul Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 2005 pada halaman 32 mengatakan bahwa prasa secara tidak sah dalam bahasa Indonesia dimaksud untuk pengertian kata wederek delik yang artinya adalah melawan hukum, meliputi bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Dalam ajaran hukum atau doktrin, melawan hukum wederek dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti material. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Merpaun dalam Asas Teori Praktik Hukum Pidana, penerbit Sinar Grafika Jakarta cetakan kelima tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan, menurut ajaran wederek delik dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederek apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, apapun menurut ajaran wederek delik dalam arti material. Apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederek delik atau tidak? Masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Profesor Stoksit Kartanegara sebagaimana dikutip Leden Merpaun dalam Asas Teori Praktik Hukum Pidana
Penerbit Sinar Grafika Jakarta cetakan kelima tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan whether regulatory formula bersandar pada undang-undang, sedangkan whether regulatory material bukan pada undang-undang, namun pada asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Allgemeine Regelungsrecht. Lebih lanjut, masih ada buku yang sama di halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain, satu, bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang. Dua, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Tiga, tanpa hak atau wewenang sendiri. Empat, bertentangan dengan hak orang lain. Lima, bertentangan dengan hukum objektif. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, frasa secara tidak sah digunakan pada pasal 55 sebagai bentuk larangannya dan pada pasal 107 digunakan sebagai penegasan sanksi atas pelanggaran. Undang-undang perkebunan ini telah diuji oleh MK dan mengabulkan permohonan permohon sebagaimana disebut dalam putusan MK nomor 138 garing PUU strip 8 Romawi garing 2015 pasal 55 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 308, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5613, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang secara tidak sah dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah nomor 31 garing PUUP garing 2007. Pasal 107 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 308 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 maaf saya lanjutkan tambahan Lembaran Negara tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5613 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang secara tidak sah dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota ketentuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah nomor 31 garing PUUP garing 2007. Sebelum terbitnya putusan 138 garing PP garing PUU strip 8 Romawi garing 2015, petani kecil harus memperoleh izin dalam melakukan pemuliaan tanaman. Tetapi sesudah terbitnya putusan 138 garing PUU strip 8 Romawi garing 2015, MK memberikan ruang bagi petani kecil perorangan dalam melakukan pemuliaan tanaman. Sedangkan di luar masyarakat hukum adat, frasa setiap orang secara tidak sah akan berlaku sebagai pengikat apabila ada konflik tanah, perkebunan dan pemetaan tanah wilayah masyarakat hukum adat belum diselesaikan. Pengecualian bagi masyarakat hukum adat pada putusan MK tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah nomor 31 garing PUUP garing 2007, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara de facto masih hidup atau aktual eksisten, baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur satu, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok atau in-group-feeling, adanya penata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan atau benda adat, dan keempat, adanya perangkat normal hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yang terdapat adanya wilayah tertentu.
Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa perkara ini bermula dari penggarapan lahan bekas lahan masyarakat adat Desa Penyang oleh PT HMBP secara melawan hukum. Warga Desa Penyang sudah memperjuangkan haknya sejak tahun 2008 dengan berbagai upaya mediasi oleh pemerintah, namun masih belum juga mendapatkan hasil yang adil bagi masyarakat Desa Penyang. Diketahui berdasarkan laporan rekomendasi Pansus DPRD Kotim, lahan warga Desa Penyang yang digarap secara melawan hukum oleh PT HMBP adalah 117 hektar. Perjuangan yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tersebut akhirnya berhasil dengan adanya surat pernyataan penyerahan atau kemitraan lahan 117 hektar oleh PT HMBP ditujukan kepada masyarakat Desa Penyang. Surat pernyataan ini pun masih tidak dilaksanakan oleh PT HMBP secara konsisten untuk masyarakat. Akhirnya berdasarkan surat pernyataan tersebut, mereka menguasai lahan 117 hektar dan melakukan kegiatan pemasangan hinting, membuat parit, dan membangun produk di atas lahan tersebut. Hal ini yang dilakukan oleh warga Desa Penyang adalah merawat dan memanen buah sawit yang berada dalam lokasi 117 hektar milik mereka. Upaya lain dari warga Desa Penyang adalah meskipun kepemilikan atas lahan 117 hektar adalah kepemilikan pribadi dengan beberapa bukti surat garapan. Atas rekomendasi RDP DPRD Kotim, warga Desa Penyang mengelola 117 hektar tersebut dalam bentuk kelompok tani dengan nama Sahai Apakat. Di saat warga Desa Penyang diantaranya adalah almarhum Hermanus mengupah orang untuk melakukan pemanenan sawit di atas lahan yang sudah dikuasai, PT HMBP melakukannya sebagai tindak pidana dan didakwa dengan unsur secara tidak sah memanen. Saat ini para terdakwa adalah orang diupah oleh salah satu warga Desa Penyang dan satu lagi adalah orang yang dikriminalisasi dengan pasal turut serta sebagai menyuruh memanen secara tidak sah. Dari uraian di atas, bila dihubungkan dengan pendapat ahli agraria yang hadir dalam persidangan ini, maka terpatahkanlah unsur secara tidak sah dalam tuntutan DPO ini. Sesuatu yang diperoleh secara melawan hukum, hasilnya pun batal demi hukum. Karena lahan tersebut digarap oleh PT HMBP secara melawan hukum, maka hasil perkebunan di atas lahan tersebut adalah batal demi hukum dan tidak sah menjadi milik PT HMBP sebagai pelapor dalam perkara ini. Berdasarkan asas pemisahan horizontal dan asas asesi yang masih berlaku dalam UU PA Indonesia, maka perbuatan memanen yang dilakukan oleh warga Desa Penyang termasuk sebagian dari mereka adalah almarhum Hermanus adalah sah. Putusan MK nomor 138/PUU-8 telah dipersyaratkan putusan MK nomor 31/PUP/2007. Maka warga Desa Penyang termasuk para terdakwa karena memiliki hubungan hukum dengan warga Desa Penyang dalam perannya masing-masing adalah melakukan secara sah perbuatan yang didakwa dan dituntut oleh DPO. Kasus perkebunan yang dialami oleh James Watt dan warga Desa Penyang ini pernah terjadi di tempat lain, karena perkara tersebut bukanlah perkara pidana, melainkan perkara perdata. Oleh Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara tersebut dengan menyatakan para terdakwa bebas dari segala tuntutan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam jurisprudensi nomor 420/sus/2016/PT.MDN berbunyi sebagai berikut. Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta hukum lain, yakni 1. Bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 107 junto pasal 55 huruf A Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, yang pada pokoknya terdakwa dengan 20 orang lainnya telah menanam pohon sawit di antara kelapa sawit dan tanpa hak dilakukan pemupukan di area yang diklaim sebagai pemilik PT SPR. 2. Bahwa kemudian terdakwa dan 19 orang yang lain telah membangun pondok atau tenda
dan portal di lokasi area perkebunan yang diklaim sebagai milik PT SPR. 3. Awal pertikaian bukan hukum pidana tetapi pertikaian hukum perdata antara PT Sari Persada Raya atau SPR dengan terdakwa Letin Sirait tentang hak penguasaan area kebun atau kepemilikan lahan perkebunan yang terletak di hutan Talun Tongaan Huta Padang yang masuk ke dalam wilayah hukum Kabupaten Asahan Pengadilan Negeri Isarat. 4 dan seterusnya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat tinggi mengadili sendiri kasus Letin Siregar dengan salah satu amar putusan berbunyi menyatakan perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dari beberapa teori dan jurisprudensi di atas, tidak terlihat adanya unsur tidak sah, baik itu kesengajaan maupun keapahan dari diri terdakwa Jemeswat dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima kuasa dari warga Desa Kenyang. Dengan demikian, unsur ini terbukti secara sah menurut hukum. Kami ulangi, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.